Lesson Learned, inovasi peningkatan konsumsi garam beriodium. Konsumsi beriodium Aprogacop. Jumlah perusahaan garam konsumsi beriodium di Indonesia ini 376 perusahaan. Tetapi yang menjadi anggota asosiasi baru sejumlah 224 perusahaan. Yang kedua adalah dalam rangka melaksanakan keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 tentang pengadaan garam beriodium serta melaksanakan keputusan Menteri Perindustrian nomor 77 tahun 1995 tentang persyaratan teknis pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beriodium. Perusahaan pengusaha garam konsumsi beriodium mempunyai komitmen terhadap kepentingan anak bangsa Indonesia. Yang dimaksud kepentingan di sini adalah kita mempunyai rasa tanggung jawab besar untuk bersama-sama menanggulangi gaki. Yang kedua adalah bersama-sama untuk mencerdaskan bangsa kita. Oleh karena itu, setiap perusahaan sudah barang tentu melaksanakan yudisasi dengan baik sesuai dengan SNI yang ditetapkan. Kabupaten Pati merupakan daerah sentra produksi garam yang menjadi pemasok garam bagi kebutuhan lokal maupun kebutuhan daerah sekitarnya, bahkan juga untuk memenuhi kebutuhan garam di Kalimantan. Namun, Pati dililit berbagai persoalan untuk membenahi masalah produksi dan distribusi garam beriodium yang memenuhi syarat minimal kadar yodium 30 ppm. Mulai dari produsen yang tidak peduli, produsen nakal, sampai kepada pembocoran garam yang dijual langsung oleh petani garam ke pasaran tanpa melalui proses yodisasi terlebih dahulu. Penegakan hukum memang merupakan suatu proses yang panjang yang memerlukan komitmen tinggi dan sudut pandang yang sama bahwa masalah gaki adalah masalah serius, bukan masalah yang sepele, karena menyangkut kualitas anak bangsa di masa depan. Berangkat dari kesadaran tentang hal ini, tim Gaki Kabupaten melakukan advokasi kepada Bupati, DPRD, dan petinggi daerah lainnya untuk mendesak dikeluarkannya SK Bupati tentang pembentukan tim operasional pengawasan peredaran dan produksi garam beriodium di Kabupaten Pati. Adanya dari produsen itu yang memproduksi garam beriodium, sehingga masyarakat Kabupaten Pati ini sendiri yang mengkonsumsi garam beriodium itu dari hasil pemantauan itu juga masih rendah. Kabupaten Pati merupakan sentral daripada produksi garam, tetapi masyarakatnya masih rendah. Jadi produsen garam yang ada di Pati itu kira-kira baru 48, tapi itu baru 30% dari produsen-produsen itu yang menggunakan zat beriodium. Maka dalam hal ini kami mengharapkan ada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat di daerah, terutama menyangkut masalah pendanaan. Ini supaya bisa untuk membantu. Yang kedua, masalah perda. Karena perda ini adalah penting. Jadi masalahnya kalau nanti seandainya ada produsen yang sekiranya tidak menggunakan zat beriodium, itu operasional itu lebih mudah. Jadi masalah gangguan kekurangan yodium ini memang perlu kita perhatikan, karena kekurangan gaki itu mengganggu kesehatan para generasi muda kita, kesehatan fisik maupun non fisik. Dan fisik adalah barangkali ada kecerdilan, kodok dan sebagainya. Non fisik adalah barangkali intelektualitas manusia itu memang berkurang. Justru itu kami concern sekali nanti dalam anggaran APBD 2004 ini lewat Perda APBD kita menganggarkan untuk bagaimana garam yang kita produk dari Pati ini bisa beriodium sehingga tidak banyak mengganggu tentang kekurangan gaki di masyarakat kita. Dengan demikian kita punya pola pikir untuk masa depan bangsa adalah termasuk kesehatan dan pendidikan. Perda yang akan datang akan kita anggarkan dan kita komit untuk bagaimana
perjuangan kita, kesehatan bangsa ini lewat kekurangan yodium bisa teratasi dengan baik. Tim operasional pengawasan peredaran dan produksi garam beriodium ini terdiri dari 10 orang yang berasal dari Bapeda, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Pengelolaan Pasar, dan Dinas Kesehatan, melakukan pengawasan garam-garam di pasar dengan cara mengadakan tes garam setiap 3 bulan sekali di tingkat pedagang pasar, sekaligus melakukan sosialisasi tentang pentingnya garam beriodium. Tim juga memberitahukan bahwa bila ditemukan garam yang tidak beriodium, akan langsung ditarik dari peredaran. Untuk menegakkan hukum, maka terlebih dahulu diciptakan suatu kondisi agar pedagang garam di pasar menyadari alasan-alasan di balik penegakan hukum untuk garam beriodium. Untuk itu, tim merancang berbagai kegiatan sosialisasi dan pengawasan langsung di pasar. Sebanyak 20 pedagang dari tiap pasar dikumpulkan di balai desa untuk diberi informasi tentang GAKI, manfaat garam beriodium, cara-cara melakukan tes garam, peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum garam beriodium, serta himbauan untuk melakukan penolakan atau boikot pasar terhadap garam tidak beriodium yang masuk pasar. Adanya sosialisasi ini telah membantu terciptanya kondisi pedagang yang harus siap bila sewaktu-waktu garam yang dijualnya tidak memenuhi syarat dan harus ditarik dari peredaran. Setelah sosialisasi ini, tim turun langsung ke 8 pasar besar untuk melakukan kegiatan penarikan garam yang tidak beriodium. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan 3 kali dalam setahun untuk setiap pasar. Ini merupakan salah satu kegiatan tim dari Kabupaten Pati dalam rangka untuk menarik garam yang tidak beriodium beredar di pasaran. Memang banyak kendala yang dihadapi oleh tim operasional ini untuk menarik garam, terutama yang bisa kita lihat tadi bahwa banyak pedagang yang merasa keberatan ditarik garamnya, tapi itu bukan masalah bagi tim. Kita tetap konsisten menjalankan tugas demi untuk menjaga agar garam yang beredar di pasaran adalah garam yang beriodium, dan ini sangat kita butuhkan dalam rangka untuk penanggulangan GAKI di Kabupaten Pati khususnya. Advokasi juga dilakukan untuk memperoleh dukungan dana guna membina petani garam dan pengadaan peralatan yodisasi. Yosua Suwardi adalah salah satu figur produsen garam yang merangkap sebagai petani garam serta memiliki peranan penting dalam pembinaan petani garam untuk menghasilkan garam yang berkualitas. Berangkat dari tanah garapan ladang garam seluas 15 hektar, Yosua Suwardi selalu berusaha untuk menghasilkan bahan baku garam beriodium yang berkualitas. Untuk itu, dia mengajak dan membina para petani garam untuk melakukan hal yang sama. Kita mempunyai moto, yaitu dengan pengertian setiap hari itu kita garuk, tetapi hanya 1 meja garam yang digaruk. Artinya meja garam yang digaruk itu harus sudah berumur lebih kurang 10 hari. Supaya apa? Supaya garam yang kita hasilkan tadi memenuhi standar SNI yang dimaksud untuk bahan baku. Pengertian rero atau setiap meja garam itu semuanya digaruk. Jadi seperti tradisional itu setiap hari meja garam semua digaruk. Itu supaya kita hindari. Dan kita ganti dengan moto setiap hari ada yang digaruk, tetapi 1 meja saja yang sudah berumur lebih kurang 10 hari. Untuk mendapatkan hasil garam kita memenuhi standar daripada bahan baku garam beriodium. Dan di sini kami sebagai kelompok petani juga sudah memberi percontohan untuk membuat garam, di mana umurnya 12 hari, kemudian 15 hari dan 2 bulan. Yang 2 bulan ini
ini bisa sudah hampir sama dengan Australia. Kami sampaikan kepada petani seluruh Indonesia dan khususnya padi ini, bila mana ada yang mempunyai garam, kemudian memenuhi syarat kristal yang baik, memenuhi standar ukur yang memenuhi syarat, pemasukan air yang memenuhi syarat, kami akan membeli dengan harga yang layak. Garam ini sudah menjadi mata pencarian saya sejak dari kelas 5 SD sampai sekarang ini. Tetapi saya berpikir bahwa saya harus untung, kemudian masyarakat harus juga untung. Apabila kita ada kesabaran, kemudian kemauan yang keras, saya percaya bahwa kita nanti akan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kemudian saya berpikir bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Langkah-langkah inovatif dalam penegakan norma sosial. Masalah Gaki dengan garam beriodium ini merupakan masalah kita bersama. Diperlukan solidaritas dan kekompakan bersama agar masalah Gaki dapat ditanggulangi. Karena itu, selain penegakan hukum yang lebih tegas, perlu dilakukan juga penegakan norma sosial atau social enforcement, yaitu dengan cara melakukan advokasi dan tekanan sosial kepada regulator dan para pelaku bisnis garam konsumsi seperti produsen, distributor, pengecer, dan petani garam, serta sosialisasi kepada masyarakat luas. Walaupun Kabupaten Bantaeng bukan merupakan daerah sentra produksi garam, tetapi secara geografis letaknya mempunyai risiko tinggi dengan peredaran garam tidak beriodium karena dekat dengan salah satu sentra penghasil garam. Penegakan norma sosial terhadap kelompok produsen garam dan pedagang di Kabupaten Bantaeng telah dilakukan secara tegas untuk mencegah masuknya garam tidak beriodium. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan konsumsi garam beriodium. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya peraturan daerah pada tahun 2001 tentang pengawasan ketersediaan garam beriodium serta berbagai program aksi yang menyangkut tindakan tegas untuk menolak garam yang tidak beriodium masuk ke pasar-pasar di wilayah Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan beberapa langkah kebijakan dalam rangka memasyarakatkan garam beriodium kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Antara lain, yang pertama, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati untuk melarang beredarnya garam yang tidak beriodium di Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan membentuk Pokja di beberapa desa dan kelurahan untuk mensosialisasikan pentingnya masyarakat menggunakan garam beriodium. Hal ini juga telah ditindaklanjuti dengan tindakan sweeping di beberapa pasar yang melibatkan beberapa komponen, antara lain tokoh agama, tokoh generasi muda, dan kaum wanita untuk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya garam beriodium, terutama kepada anak, ibu hamil, bahkan termasuk masyarakat dewasa pada umumnya. DPP Kabupaten Bantaeng bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan perhatian yang sangat-sangat besar terhadap peningkatan sumber daya manusia, karena bagi kami bahwa sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah merupakan faktor penentu di dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tentu saja sangat terkait dengan gizi yang dikonsumsi oleh generasi muda ke depan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kami sehingga kami memberikan perhatian yang sangat-sangat besar terhadap persoalan ketersediaan garam beriodium di Kabupaten Bantaeng. Selain itu kami juga memberikan dukungan penganggaran yang cukup besar porsinya di dalam APBD kami melalui dana alokasi umum terhadap pelaksanaan program Gaki tersebut di Kabupaten Bantaeng. Sebelum dilakukan aksi boikot pasar terhadap garam yang tidak beriodium, dilakukan sosialisasi kepada para camat, kepala desa, puskesmas, dan kader-kadernya, juga kepada kepala pasar serta pedagang garam di pasar.
Sosialisasi ini bertujuan agar mereka memahami bahwa hanya garam beriodium yang boleh beredar di pasaran. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan cukup berhasil. Ini dibuktikan dengan dilakukannya aksi boikot pasar di 8 pasar besar. Dalam rangka pembangunan manusia di Kabupaten Bantaeng, salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu dengan adanya suatu surat keputusan Bupati yang mengatur tentang koordinasi daripada pengadaan garam beriodium terhadap lintas sektor yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan kemudian agar efektifnya pelaksanaan di lapangan, maka dipandang perlu adanya suatu alokasi anggaran kepada instansi terkait untuk melaksanakan koordinasi lintas sektor. Di antaranya adalah yang paling prioritas untuk melaksanakan hal tersebut adalah pada Dinas Kesehatan dan Kantor Perindah. Peran masing-masing dinas tersebut antara lain berfungsi untuk memberikan penyuluhan dan pengadaan garam bagi penyediaan garam beriodium di Kabupaten Bantaeng agar masyarakat dapat terpenuhi terhadap kebutuhan garam tersebut. John Yoris adalah salah satu figur produsen garam yang memberi arti penting bagi perluasan distribusi garam beriodium di kawasan Indonesia Timur, terutama di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Perusahaan kami ini memproduksi semua garam yang kami pasarkan, semua sudah beriodium. Kami mulai usaha ini dari orang tua saya pada tahun 1969 sampai sekarang. Tapi pada tahun 1977, di mana ada kepres mengenai garam beriodium untuk mencegah gangguan akibat kekurangan yodium. Makanya pada tahun itu juga kami dengan berusaha untuk mendapatkan izin iodisasi garam. Dan pada waktu itu juga kami juga langsung melaksanakan iodisasi sampai sekarang ini. Kami mempunyai banyak kendala, terutama dalam pemasaran awal-awal garam beriodium karena masih banyaknya garam non-iodium yang beredar. Nanti pada tahun 1995 sampai sekarang ini baru kami bisa menikmati kebutuhan garam beriodium itu di masyarakat meningkat, di mana kami juga banyak bekerja sama dengan dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinas Perindustrian untuk sosialisasi mengenai garam beriodium ini. Untuk mencapai kualitas garam beriodium yang kami inginkan, kami ada mempunyai kerjasama dengan beberapa kelompok tani di khususnya di daerah Arungkeke, Taron. Yang kita bina ini mengenai kualitas. Jadi di samping kualitas kami juga mengubah pola pikir petani garam yang selama ini memproduksi 1 hari menjadi 10 hari. Selama ini kami mempunyai armada baik dari sepeda atau istilahnya di sini pagandeng, becak, dan juga sepeda motor. Kami juga mempunyai beberapa unit armada kendaraan, mulai dari tim spreading dalam kota dan kanvas untuk keluar kota. Sebagai satu informasi juga, kami telah mengekspor garam dari Jeneponto ke Jepang pada tahun 1999. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, distribusi garam beriodium ditingkatkan dengan memanfaatkan jalur kader posyandu yang ada di setiap desa. Kader terlebih dahulu diberi orientasi tentang gaki dan manfaat garam beriodium serta cara pendistribusian garam beriodium yang efektif kepada masyarakat. Kader-kader posyandu mengambil stok garam beriodium dari puskesmas untuk didistribusikan, sekaligus mensosialisasikan pentingnya garam beriodium ke masyarakat untuk mencegah gaki. Secara tidak langsung, kader-kader posyandu ini juga dibina menjadi pemasar garam beriodium. Petugas puskesmas dan kader posyandu juga melakukan upaya pembinaan dan pengawasan dengan melakukan tes garam di sekolah, rumah tangga, dan pedagang garam di warung dan pasar. Kini, tingkat konsumsi garam beriodium di kecamatan yang telah mengembangkan pasar alternatif seperti di Kecamatan Banyorang, tingkat konsumen garam beriodium telah mencapai 100%. Pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
mempunyai komitmen yang tinggi dalam menanggulangi gaki yang diduga sebagai salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Namun, tingkat persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat rendah. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkannya. Di antaranya, membenahi produksi garam beriodium di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur, serta pengembangan pasar alternatif untuk membantu memperlancar distribusi garam beriodium ke seluruh desa. Masalah garam beriodium bukanlah masalah yang kecil, karena menyangkut kualitas anak bangsa di masa depan. Untuk itu, komitmen yang kuat yang diagendakan di dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat dan kerja keras kita semua sangat diperlukan untuk mencapai garam beriodium untuk semua di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contoh keberhasilan yang dapat menjadi bahan pembelajaran adalah pasar alternatif yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur. Advokasi kepada pemerintah daerah oleh tim Gaki dan tim penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten terus dilakukan untuk membenahi masalah ketersediaan dan distribusi garam beriodium. Dari hasil advokasi, berdirilah sebuah pabrik mini garam beriodium di Desa Tanjung Luar pada tahun 1998 yang dibangun dengan dana bantuan pemerintah daerah. Tercapai pula kesepakatan untuk mengembangkan jalur distribusi garam beriodium melalui pasar alternatif. Pasar alternatif di Kabupaten Lombok Timur adalah suatu terobosan yang dilakukan PKK dan merupakan upaya kerjasama dengan produsen untuk mendekatkan garam beriodium dengan masyarakat, di mana para produsen garam beriodium dapat mendistribusikan produknya langsung ke desa. Tim fasilitator dibentuk mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pasar alternatif serta membantu pembentukan distributor dan pengecer. Tim fasilitator tingkat kecamatan merekrut 1 orang distributor yang berasal dari kader PKK yang aktif untuk setiap desa. Kini, fasilitator kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sudah berjumlah 20 tim. Sementara jumlah distributornya sudah mencapai 120 untuk 113 desa. Tim penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur siap untuk memasarkan garam beriodium di semua desa karena kami sudah memiliki jaringan dan kader PKK atau distributor di semua desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara khusus telah menyediakan mobil untuk mengangkut garam beriodium ke desa-desa yang menjadi binaan PKK. Dalam tahun 2004 ini juga kita telah memutuskan menyediakan dana sekitar 700 juta untuk memperluas produksi dengan membeli seluruh produksi petani garam kita di daerah Tanjung Luar. Pasar alternatif juga dilakukan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di sini, luas lahan garam meliputi area 1.079.229 hektar dengan produksi rata-rata garam lokal 85 ton per tahun per hektar. Sayangnya, konsumsi garam beriodium yang sesuai SNI di Rembang hanya mencapai 30,12% pada tahun 2000. Kenyataan yang sedih ini mendorong tim PKK melakukan advokasi ke tim penanggulangan Gaki Kabupaten yang terdiri dari Dinas Indakop, Dinas Kesehatan, Kantor PM Bagian Kesra Setda, LSM, organisasi wanita, dan pengusaha garam
agar kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsumsi garam beriodium dapat dilakukan secara terintegrasi. Keberhasilan advokasi yang dilakukan telah mendorong terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pelarangan dan pengendalian peredaran garam tidak beriodium. Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membedakan antara garam beriodium dengan yang tidak beriodium, tim PKK Rembang juga telah melakukan kegiatan pembagian Yodina tes gratis, di mana 1 botol Yodina tes dibagikan kepada 5 sampai dengan 10 kepala keluarga. Untuk semakin mendorong konsumsi garam beriodium, tim penggerak PKK Rembang juga melakukan penjualan garam beriodium di pasar murah dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran dan mendistribusikan ke rumah-rumah dan warung-warung. Dalam rangka melakukan kegiatan yang terintegrasi, berbagai promosi untuk mendukung kesuksesan GAKI ini pun dilakukan secara gencar. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, kami selalu mengkoordinasikan para ketua-ketua organisasi wanita yang ada di Rembang maupun para ketua-ketua LSM agama baik Fatayat, Muslimat, Aisyah maupun yang lain-lain untuk bersatu padu bekerja sama meningkatkan atau menyukseskan program IPGAKI di Kabupaten Rembang ini. Khususnya di dalam peningkatan konsumsi garam beriodium bagi masyarakat, di mana pada tahun 2000 kami melihat data yang ada bahwa masyarakat yang mengkonsumsi garam beriodium di Rembang ini baru berkisar 30,12%. Untuk ini kami semuanya bertekad bahwa harus selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2003 ini, di mana kami mentargetkan 75% masyarakat sudah mengkonsumsi garam beriodium, ternyata sudah dapat terlampaui. Alhamdulillah, ini adalah berkat kerjasama kekompakan dari seluruh potensi yang ada di Kabupaten Rembang ini untuk menyukseskan program IPGAKI. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di wilayah ini. Yang penting antara lain adalah memperluas pemasyarakatan konsumsi garam beriodium untuk masyarakat. Ini penting mengingat betapa besar akibatnya bila mana sehari-hari secara terus-menerus masyarakat ini mengkonsumsi garam yang tidak beriodium. Pemerintah kabupaten telah memberikan dukungan anggaran setiap tahun dimulai sejak tahun 2000. Jumlahnya berkisar sekitar 400 juta. Ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan tadi. Antara lain misalnya seperti pembinaan, pengawasan, lalu penjatuhan sanksi terhadap para produsen yang tidak memenuhi perda ini, termasuk juga untuk membantu pemasyarakatan garam iodium di masyarakat luas. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama-sama dengan berbagai elemen di masyarakat, termasuk diantaranya tim penggerak PKK, yang ternyata juga mampu menggerakkan dan bekerja sama dengan berbagai LSM dan kelompok-kelompok di pedesaan, kelompok masyarakat di pedesaan, sehingga hasilnya cukup menggembirakan. Begitu seriusnya dampak masalah GAKI.